kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan
dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id, serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id, serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat
yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya
apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak, beredar berapa lama sih Pak? Pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM.
Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana.
Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya,
ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan
bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini sudah ada tangkapan sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya.
Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini, mohon maaf, mengandung unsur babi, tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur, ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment, yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130
30.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu
berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tanggapan Pak di pasar? Sudah ada tanggapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan
mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak.
mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak.
Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa lama sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada
pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id. Serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili.
Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa, betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami
pikir, kami diskusikan, harus diumumkan pada masyarakat, sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak, beredar berapa lama sih Pak diperiksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LP POM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi.
Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya
tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM.
Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami
undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia.
Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu
ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam.
Oh iya, saya lupa. Betul. Ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa.
jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih lembaga Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan.
Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH, Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini, dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman
yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah
Pertama, menyampaikan kewajiban. Dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat, begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya. Dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu
laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik.
Terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangannya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar.
Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini harus begitu, tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi
dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat,
please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id, serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id, serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada
masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi
Karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LP POM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional.
Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah
commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting.
Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ya, itu kan- Ini lembaga pemerintah
Dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan produk ini? Sudah ada tangkapan sih, Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian
wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri.
kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana-sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan, silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa, betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada.
kami telah memiliki pendamping, ya pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa.
Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih lembaga Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini sudah ada berapa tangkapan lama sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id. Serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat. Dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana-sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan,
Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa, betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2020
6 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu Pak, beredar berapa lama sih Pak? Pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya.
Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya. Dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya. Lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya,
Mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi
menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok. Ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok. Daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya.
Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat,
please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id, serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id, serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada
masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang. Sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi
Karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional.
Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah
commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting.
Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah
Dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian
wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri.
kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada.
kami telah memiliki pendamping, ya pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa.
jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk lembaga itu, Pak, pemeriksa, beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan.
Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa, betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman
yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat, sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok. Ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok. Daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu Pak, lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tanggapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah
Pertama, menyampaikan kewajiban. Dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat, begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya. Dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya. Lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu
laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan.
Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan.
Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan
penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id, serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id, serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan
hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang. Sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian
hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya
menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang kami mengadakan
Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan.
Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden,
tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ya, itu kan- Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok. Ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok. Daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari itu 9 produk lembaga itu udah pemeriksa, beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini, mohon maaf, mengandung unsur babi, tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur, ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment, yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 100
30.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu
berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan
mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak.
mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak.
Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka. Dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada
pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan,
menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu.
Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredients-nya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tanggapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu.
BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti
kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan
produk yang tidak memenuhi ketentuan, silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami
dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu beredar berapa lama sih Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini sudah ada tangkapan sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.
BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir
untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini, dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya, itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat, sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok.
Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. Dari 9 produk itu Pak, lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan belum Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia,
Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu
berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tanggapan Pak di pasar? Sudah ada tanggapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan
mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak.
mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak.
Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada
pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id. Serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat. Dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili.
Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan, silahkan disampaikan baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa, betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami
pikir, kami diskusikan, harus diumumkan pada masyarakat, sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LP POM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan produk ini? Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu? Oh ya, ada tanggapan. Kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan nggak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi.
Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya
tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan, silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM.
Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredients setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami
undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih lembaga Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia.
Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang.
dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar,
tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen
Ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari itu 9 produk lembaga itu beredar pemeriksa, berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih, belum? Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan.
Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH, Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini, dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman
yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu lembaga pemeriksa halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah
Pertama, menyampaikan kewajiban. Dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat, begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya. Dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami
adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan.
Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan.
Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah, dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan produk ini? Sudah ada tangkapan sih, Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan
penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id, serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id, serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan
hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian
hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil. Dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan produk ini? Sudah ada tangkapan sih, Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan nggak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.
Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan.
Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerja sama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan checklist.
cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu
masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini sudah ada tangkapan sih Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya, terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 42 nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdiji dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id
serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini, mohon maaf, mengandung unsur babi, tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur, ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment, yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH, Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam.
Oh iya, saya lupa. Betul. Ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung, di mana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak, sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal, tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu, Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak? Tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa.
Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya gitu saja. 9 Pak, dari 9 produk itu Pak beredar berapa lama sih lembaga Pak di pemeriksa pasar? halalnya dari mana Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada, yang masuk kemari juga dari luar negeri ada, dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan, dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Produk ini udah beredar berapa tangkapan lama sih belum? Pak di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers, kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu ya. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah commit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan.
Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan, dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan, dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan, meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat, dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH, dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini, dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan ceklik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini, dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman
yang didistribusikan, termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik, dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang, sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan. Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini, harus begitu. Tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat sekaligus menjadi efek jerah bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal gitu loh. Kami berterima kasih BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi mengatakan tidak mengandung gitu. Sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 dari itu 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya. dari mana saja? Dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah
Pertama, menyampaikan kewajiban. Dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat, begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya. Dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yowanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian label halal dengan isi produk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para wartawan, baik TV maupun media cetak, baik media sosial lainnya. Hari ini adalah sebuah konferensi pers yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Semangat konferensi pers ini didasarkan pada melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, saya akan memulai dengan kalimat yang sederhana bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan bersama kali ini dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh Indonesia terkait keamanan pangan, olahan, dan kehalalan produk. Nah, kerjasama kita ini didasarkan pada perjanjian kerjasama nomor 10 tahun 2024. Ya, kerjasama ini kita bersama-sama melakukan pengawasan. Dan untuk teman-teman ketahui, siaran pers ini yang akan kami fokuskan adalah telah ditemukan 9 produk makanan olahan mengandung unsur babi yang beredar di Indonesia. Dan pembuktian ini dilakukan melalui uji laboratorium, baik laboratorium BPOM maupun laboratorium kami, yaitu BPJPH. Dan harus kami sampaikan juga bahwa laboratorium kami adalah salah satu
laboratorium dengan tingkat ketelitian tertinggi di Indonesia. Ya, mengenai teknisnya akan kami sampaikan melalui tertulis. Ya. Terhadap produk bersertifikat halal, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan, instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk, nah ini kepada masyarakat, please semuanya tolong laporkan bila menemukan produk yang mencurigakan dan atau mengandung zat yang tidak aman dan tidak halal melalui layanan @halal.go.id serta aktif untuk melihat dan mengikuti. Kami mulai 1 Mei yang akan datang itu akan ada berita halal hari ini. Ikuti, follow, karena nantinya ya tanpa siaran pers yang resmi pun akan kami umumkan berita halal hari ini. Temuan-temuan apa yang ada di masyarakat dan laporan-laporan masyarakat seperti apa terhadap produk yang mencurigakan. Khususnya pada tanggal 9, 10, 11 Mei yang akan datang, kami mengadakan Indonesia International Halal Festival, di mana perusahaan-perusahaan yang telah komit to halal dan sudah certified halal itu akan hadir di sana. Jadi perusahaan-perusahaan yang benar dan berani aja itu yang nanti tampil dalam acara 9, 10, 11 Mei di ICE Bumi Serpong Damai, ICE BSD. Dan teman-teman sekalian bisa melihat dan hadir untuk menyaksikan langsung produk-produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia pada acara 9, 10, 11 Mei yang akan datang. Dan selalu merujuk kepada website yaitu ya www.bpjph.halal.go.id dan www.pom.go.id serta media sosial kami berdua @halal.indonesia dan @bpom_ri. Kami terus bekerjasama, berkolaborasi untuk terus meningkatkan pelayanan demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tolong ini jangan digeser sana sini, ada unsur politis dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata murni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan produk-produk yang tidak tersertifikasi halal dalam hal ini mohon maaf mengandung unsur babi tidak boleh beredar, Pak. Silahkan beredar, tetapi cantumkanlah ingredientsnya dengan jujur. Karena kalau tidak jujur ini sudah masuk ke ranah pidana, namanya penipuan. Dan ada treatment yaitu surat peringatan, undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum siaran pers ini dibacakan, kami sudah lakukan meeting beberapa kali. Kami sudah jelaskan, bahkan kepada konsorsium lab juga sudah kami jelaskan. Dan kami umumkan metode yang kami gunakan. Sehingga nanti di kemudian hari, jangan lagi berdebat lagi soal komplain yang di sini mengandung, yang di sini tidak mengandung. Kalau pakai cara ini mengandung, pakai cara ini tidak mengandung, dan seterusnya. Tidak. Mohon jadikan sebagaimana yang sudah terjadi biasa, yaitu laboratorium dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah semacam hakim yang adil untuk mengatasi perbedaan hasil dari laboratorium yang satu ke laboratorium yang lain. Demikian dari kami. Apabila ada yang ditambahkan dari BPOM silakan.
Baik, terima kasih Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala BPJPH dan Bapak Ibu para pejabat di BPJPH dan juga dari Badan POM. Izin Bapak, sebetulnya dari Bapak sudah sangat lengkap. Namun kami pertama mungkin ingin menyampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Badan POM akan hadir secara langsung di sini, namun karena ada kegiatan yang tidak dapat beliau tinggalkan, menginstruksikan meminta kami untuk mewakili. Sedikit tambahan dari yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPJPH adalah terkait dengan memang betul kami selama ini sudah berkoordinasi dengan erat dengan intensif BPJPH Badan POM dengan BPJPH dan juga sudah melakukan rapat berulang kali untuk memutuskan hasil atau menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini dan kemudian sampai pada kesimpulan untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, tambahan informasi atau himbauan tadi Bapak sudah menyampaikan kepada masyarakat yang kami menghimbau untuk bisa berperan aktif dalam pengawasan peredaran pangan olahan, khususnya dengan melaporkan apabila ada dugaan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Silahkan disampaikan, baik itu dari sisi kehalalan maupun hal yang lainnya, silahkan disampaikan kepada melalui kanal pengaduan resmi Badan POM. Bapak Ibu media rasanya sudah memahami kanal-kanal resmi Badan POM. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Bapak Ibu, informasi tentang kehalalan ini adalah merupakan bagian dari label, sehingga peran dari masyarakat konsumen ini sangat penting. Kemudian peran pelaku usaha juga pada saat menggunakan bahan baku ini memastikan kehalalan bahan bakunya, menelusur bahan bakunya, ini juga penting sehingga tidak terjadi hal seperti ini sudah beredar di pasar kemudian kita temukan berdasarkan hasil sampling. Ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Demikian mungkin tambahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan Ibu telah menyampaikan juga bahwa seyogianya Kepala BPOM, sahabatku Pak Taruna ya, Ikrar, tapi sedang ada kesibukan di dalam. Oh iya, saya lupa. Betul, ada acara dengan Pak Menteri Agama di waktu yang bersamaan dan diwakilkan Ibu. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kami tidak akan pernah bisa bekerja maksimum sesuai dengan harapan masyarakat tanpa peran serta masyarakat yang ada. Kami telah memiliki pendamping jumlahnya sudah mencapai 130.000 orang, namun masih kurang karena peran serta masyarakat diharapkan sekali. Ya, untuk melayani 270 juta jiwa seluruh Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, halal itu lifestyle, halal for everybody, halal untuk semua orang, not for Muslim only. Halal adalah gaya hidup masa kini dan sesuai dengan Undang-Undang 33 2014 bahwa semua makanan, minuman yang didistribusikan termasuk di dalamnya pakaian, obat, kosmetik dan seluruhnya di tahun sesuai dengan tahun yang diarahkan, yaitu 2036 dan 2026 yang akan datang sesuai dengan aturannya. Itu yang diedarkan di Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, wajib bersertifikat halal. Adapun produk-produk yang mengandung unsur tidak halal, wajib diberi keterangan tidak halal. Sesimpel itu, mohon jangan dipelintir bahwa semuanya harus halal, tidak. Ya, kalau ada produk yang tidak halal atau mengandung unsur babi, silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Yang mengandung alkohol silahkan diedarkan, silahkan diperjualbelikan. Hanya saja kejujuran harus diterapkan. Tuliskan mengandung unsur babi, tuliskan mengandung alkohol sekian persen, demi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian kami cukupkan. Saya sangat berharap tidak menimbulkan kegaduhan.
Artinya yang kita sampaikan ini sebuah hal yang sangat lumrah dan wajar. Kalau di pasaran mengandung gimana? Itu aja sebenarnya. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan yang heboh, harus begini harus begitu, tidak. Sederhana kok. Kalau itu halal, cantumkan halal. Kalau nggak halal, ya nggak apa-apa, cantumkan nggak halal. Masalahnya yang terjadi adalah ada tercantum halal tapi mengandung unsur babi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus mengambil tindakan. Ini udah hampir mampir ke ranah-ranah penipuan terhadap ingredients begitu. Kenapa? Karena ada logo halal tapi ingredientsnya ada porsin. Ini yang kami pikir, kami diskusikan harus diumumkan pada masyarakat. Sekaligus menjadi efek jera bagi yang lain gitu. Jangan merubah ingredient setelah mendapatkan sertifikasi halal. Gitu loh. Kami berterima kasih. BPOM selama ini menjadi mitra kami yang sangat erat, sangat baik, dan menurut penelitian hasil laboratorium yang dilakukan oleh BPOM yang sudah tersertifikasi halal itu ternyata mengandung unsur porsin gitu. Dan kami lakukan cek lagi karena BPOM bilang mengandung, yang lain ada tidak mengandung. Di antaranya LPPOM itu mengatakan tidak mengandung. Di antaranya apalagi itu mengatakan tidak mengandung gitu, sehingga kami harus menjadi hakim yang adil, dan hasil dari laboratorium kami dengan tingkat marker yang tertinggi ya, itu menunjukkan mengandung unsur porsin. Karena itulah ya kami undang semua yang terlibat. Ya, kami undang semua yang terlibat, semuanya kooperatif. Tetapi kooperatifnya tetap tindakan mesti diambil, yaitu masyarakat. Sebab kalau nggak diumumkan di masyarakat, ini masih dimakan. Dan ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Presiden, tapi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Begitu Pak, ya. clear berarti mengacunya pada hasil lab dari badan penyelenggara. Yes, betul. Ya. Ini lembaga pemerintah dan kami mengambil keputusan bahwa hasil labnya itu adalah yang diakui oleh pemerintah, yaitu BPJPH dan BPOM. Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi kan ada 9 produk penegasan saja sama himbauan kepada masyarakat, dan juga tadi kan BPJH juga akan melakukan jemput bola begitu, sidak-sidak untuk bisa memastikan bahwa produsen tetap aman untuk mendapatkan produk halal. So kalau begitu saya tekankan sekali lagi, jangan sampai menimbulkan kehebohan. Ini biasa kok, ini tugas kami kok. Kami akan lakukan cek kok, daily kami lakukan cek kok. Karena ini memang diamanahkan oleh undang-undang gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kehebohan dan saya cuma kepengen ini perihal yang umrah, yang umum, yang biasa dalam rangka melindungi bangsa. Jangan sampai ada penipuan terhadap fakta sama ingredientsnya, gitu saja. 9 produk itu beredar berapa lama sih, lembaga Pak, di pemeriksa pasar? halalnya dari mana, Pak? Kenapa? Lembaga pemeriksa halal kan ada banyak saat ini. Itu Ya, dari mana saja? dari dalam dan luar negeri ada. Yang masuk kemari juga dari luar negeri ada. Dari Australia ada, dari Brazil ada yang kemarin laporan. Dari Sukovindo juga ada, dari LPPOM juga ada gitu. Tapi hanya BPOM dan kami Badan Halal yang menemukan ingredients itu berasal dari unsur porsin, yaitu unsur babi itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Sudah ada tangkapan produk ini? Sudah ada tangkapan sih, Pak, di pasar? Sudah ada tangkapan dari produk yang 9 itu. Oh ya, ada tanggapan, kami sampaikan ini, kami tembuskan, kami sampaikan akan ada siaran pers. Kami hanya menjalankan tugas gitu aja. Dan gak ada masalah karena mereka juga menyadari keteledoran mereka, dan mereka sudah mulai menarik produk-produknya. Nah, fungsi siaran pers ini adalah pertama menyampaikan kewajiban, dan apabila ada di luar yang masih ternyata ada, jadi kontrol terhadap masyarakat begitu ya. Oke. Pak, tadi 9 produk udah beredar berapa lama sih, Pak? Kenapa? 9 produk tadi itu udah beredar berapa lama di pasar? Ya, ada yang udah berapa bulan, yang berapa tahun gitu ya, macam-macam ya, macam-macam. Teman-teman sudah dapat kok, sudah dapat rilisnya, dan sekaligus akan ada mulai berada nomor batch-nya, nomor tahunnya beredar juga ada semua gitu ya. Ada rilisnya, lanjutnya dirilis ya. Ya, thank you, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Joanita. Sejumlah produk makanan yang mengandung babi tapi bersertifikat halal MUI ditemukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
Dilaporkan sebanyak 9 batch produk pangan diketahui mengandung unsur babi, namun tidak mencantumkan informasi dalam kemasannya. Temuan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi konsumen yang memiliki kewajiban untuk menghindari produk non-halal. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan dalam konferensi pers yang di Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. BPJPH merinci 7 dari 9 produk tersebut telah memiliki sertifikat halal, namun tetap mengandung unsur babi. Menurut Haikal, 7 produk yang telah bersertifikat halal telah dikenai sanksi penarik barang dari peredaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Penarikan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem sertifikasi halal nasional. Sementara itu, 2 produk lainnya yang tidak bersertifikat halal dan tidak memberikan informasi yang akurat dalam proses registrasi juga dikenai sanksi oleh BPOM. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. BPJPH dan BPOM menekankan bahwa pelanggaran ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk halal di Indonesia. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk pangan serta melaporkan